brosur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, para habaib, para syarifah. Mungkin ada juga bersama kita ya tamu-tamu undangan. Namun yang pertama saya muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Samsuri hafizahullah tabaraka wa taala al-hafiz. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syahid Mubarak Sahibul Maulid atau yang punya hajat maulid pada kesempatan pagi ini, segenap panitia dan hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Pembawa acara ya alhamdulillah ini udah kayak pembawa acara di Indosiar gitu. Ya luar biasa. Ismaknya Qorib, Ustadz Qorib ya. Ustadz Qorib artinya Ustadz dekat gitu. Li'annahu yajlis qariban minni. Baik. Ini memang di sini para penghafal Quran semua. Ini mestinya saya yang dengerin ceramah nih dari Kiai Ahmad Samsuri atau dari Kiai Syahid Mubarak ya, tapi saya yang ditunjuk untuk ceramah di sini. Ya mudah-mudahan sambil saya juga belajar dari orang-orang yang sudah hafal Quran dan sedang menuntut ilmu Al-Quran. Kalau orang yang belajar Quran, ibu-ibu juga di sini tetangga-tetangganya ya, ini bahagia banget karena ini dikelilingi dengan ahlullah wa khassatuh. Penghafal Quran itu keluarganya Allah dan orang yang spesial di mata Allah. Kalau pejabat aja jalan tol bebas mau lewat mana aja, tengah, kiri, kanan, pinggir bebas. Kalau kita lewat pinggir bahu jalan pasti disemprit, betul? Tapi kalau pejabat atau keluarganya pejabat bebas lewat mana aja. Nah, ini semuanya adalah keluarganya Allah dan orang yang spesial. Maka pasti kita juga akan dapatkan hal yang spesial juga. Amin. Alhamdulillah. Makanya tadi Ustadz Suwarna yang menghubungi saya ya bilang, Ustadz ini harus buru-buru ceramah ke sini karena orang sini nih beda sama di tempat-tempat lain. Orang sini udah soleh-solehah semua. Makanya ceramah nggak usah lama-lama. Orang di sini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah ya. Beliau ini bawa air santri ya, nanti minta didoain sama kiai kita, mudah-mudahan diminum nanti semuanya jadi orang. Ya kan ada yang jadi mayat. Baik, pertama syukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal. Ya kemarin saya diundang para artis komedi. Ada Denny Cagur, ada Bang Komeng, ada Jarwo Kuat. Bikin maulid di rumah Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah Asyafi'iyah almarhumah.
Ngaji tuh para pelawak ya. Saya sampein juga. Dulu ada teman artis yang juga komedian. Namanya Olga. Kenal Ibu? Kapan kenalannya? Oh, dina TV. Nu penting mah aya TV nanya. Sakit setahun dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin cireng. Oh, carangkel Bu. Urang ngagayem aci teh. Menina rempel di sini. Allah. 20 miliar. Itu baru setahun. Saya juga punya teman udah meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. Pernah diuji sehari semalam gak bisa buang angin. Ya biar bahasanya halus, saya gak mau ngomong tuh bisa hitut. Ya gak bisa buang angin. Perutnya keras. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, Jakarta Pusat. Sekali keluar 1,5 juta. Ya Allah, cuman gitu doang. Mana suaranya jelek. Iya, mending bagus gitu, gitu doang. 1,5 juta. Coba bayangin kita sehari aja ibu mungkin ada yang 10 kali. Ada yang udah boros mah menit 20. Habis wudhu 3 kali batal. Habis wudhu balik deui, mak. Kunaon balik deui, batal lain. Lah kalau sehari 10 aja udah 15 juta. Kalau 20 udah 30 juta. Tiap hari kebeli motor Beat. Sebulan bisa buka dealer. Urusan hit. Saya nggak mau bilang lengkap. Ya, kan saya cuman hit. Ada yang tut. Itu urusan hitut aja 1,5 juta. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab kalau nggak lancar, saya pernah syuting di Saudi untuk SCTV waktu itu Ramadan dari Tanah Haram. Saya untuk SCTV, Ustadz Arifin Nugroho LC syuting buat Trans 7 Poros Surga. Kalau pagi-pagi itu ada. Dia syuting Trans, saya syuting SCTV. Ketemu. Ya. Beliau habis syuting dari tempat pemandian mayat. Dan kemudian masuk ke rumah sakit. Ternyata ada orang lagi gak bisa buang air kecil. Gak bisa Ki. Itu ternyata gugulingan. Ini orang Arab. Sampai anaknya bilang, dokter bantu, tolong ya kasih obat supaya bapak saya nggak gugulingan. Nanti dokter saya kasih rumah, saya kasih mobil. Ini bapaknya denger, jadi mungkin sakit. Aduh, rumah, mobil. Coba Masya Allah, buang air kecil kita kalau lancar, Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau orang Jakarta mau buang air kecil bukannya syukur malah sambil nyanyi. Iya. Padahal itu adalah nikmat. Ya, ini yang pertama. Itu sehat aja apalagi nikmat iman is. Berapa harga iman kita, Bu? Kalau menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas segede dunia. Hari emas sekilo sabaraha, Bu? Masya Allah, orang sini mah belinya kiloan ya. 850 juta kira-kira emas sekilo teh. Masih bisa dikepel sekilo. Berapa coba harga emas segede dunia? Ibu-ibu ada yang pakai anting 6 kilo. Oh 2 kilo itu juga berat. Bu, halo. Terus harga iman kita lebih mahal. Kata Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Kalau ada orang kafir meninggal dalam kekafiran, mau masuk surga, punya emas segede dunia, mau nebus supaya bisa masuk surga, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, enggak akan diterima walaupun bawa emas segede dunia ini. Mana ada orang yang punya emas segede dunia ini? Enggak akan ada. Artinya naudzubillah, mereka enggak akan masuk surga. Alhamdulillah kalau anak-anak santri mungkin jarang nonton TV atau nggak boleh nonton TV, nggak punya medsos. Karena sekarang kan zaman medsos, nenek-nenek juga punya Instagram. Pak Ustadz follow dong Instagram saya. Iya Nek, nanti saya follow. Iya terima kasih, habis itu nanti saya unfollow Ustadz. Apalagi ya anak-anak ABG-nya, tapi santri di sini fokus belajar. Alhamdulillah. Sekarang mah di medsos Bu, orang ngomong asal ngomong. Bahkan ada yang berani siap masuk neraka. Nauzubillah min. Ada artis, nggak apa-apa saya masuk neraka. Ya Allah. Padahal kita mah selalu baca tuh ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nggak sanggup masuk neraka. Sekarang mah mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang tenar, ya bisa berbicara seenak hatinya, bahkan nantang siap masuk neraka. Saya juga bilang, siapapun yang menantang, bukan hanya khusus satu orang mau masuk neraka, latihan dari sekarang. Loh, saya ngobrol sama kiai waktu MTQ di Saudi aja, pasti sebelum berangkat persiapan. Lah mau masuk neraka, persiapan. Kerjaan di neraka diapain? Tiap pagi dibakar, tiap hari dibakar. Makanya kalau mau latihan masuk neraka, pagi-pagi nyalain kompor. Duduk 20 menit. Kalau udah mateng, ganti celana atau ganti bajunya. Nggak kuat, karena di neraka itu dikatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Lumayan satu orang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali kulit hangus dibakar lagi, diganti, bakar lagi, dan seterusnya. Naudzubillah min. Naudzubillah min zalik. Apa di surga ada minuman? Kalau di sini mah ada air santri. Walaupun harganya 20, infak. Ya Ustaz ya, ini air santri bukan saya yang bawa, tapi gunakan untuk infak. Itu kalau di sini mah aus, ada air. Penduduk neraka, ini pasti hafal semua nih. Inna jahannama kanat mirsada. Terus lit labithina fiha la yadhuquna fiha bardan illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu. Masya Allah, ibu-ibunya juga ya, walaupun gak hafal mulutnya ikut aja. Tapi saya yakin di sini mah bisa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini alhamdulillah santrinya
Ya, hafal itu inna jahannama kanat mirsada. Jadi neraka jahanam tuh mengintai siapa? Ahli maksiat, orang yang masuk neraka. Ya, mau minum aus nggak ada air. Di sini mah alhamdulillah tuh air santri keliling berkah. Iya. Di sana minum cairannya apa? Cairan panas. Sadidul hararah. Ya. Kalau nggak mau cairan panas, gosak. Gosak itu sodidu ahlin nar, nanahnya penduduk neraka. Jadi kalau mau masuk neraka, latihan minum. Karena di sana minumnya air panas, cari tukang bakso yang kuahnya lagi mendidih, mang menta mang. Tilu mangkok terus uyuk. Langsung lagi menggolak. Pasti ususnya rontok. Na'udzubillah min. Kalau nggak mau air panas, ada minuman lain. Tadi nanah. Nanahnya penduduk neraka. Na'udzubillah. Kalau mau latihan gimana? Cari di pasar tukang minta-minta yang ada bisulnya. Mang menta saeutik gue dipencet ku abdi. Pencet keluar. Lamot. Kalau nggak mau dilamot, letak. Ya, jijik pasti. Makanya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa neraka. Amin. Dan dimasukkan ke surga. Karena faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Jadi yang pertama, syukur sehat mahal, apalagi iman kita harganya lebih mahal dari emas segede dunia. Makanya saya punya tetangga di Tomang orang Inggris. Lahirnya di London, ibu tahu London? Nah, keluar Karawang Timur, masuk Tempuran lurus Cilamaya. Nah, di Inggris, sekarang tinggal di Tomang dekat rumah saya di Jakarta. Setiap Kemis datang. Nah, ini Kemis besok nih, cuman saya ada jadwal di Jogja. Nah, mungkin libur. Saya waktu awal nanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris, mau tidur aja kudu minum obat tidur. We have to take Valium. Orang Indo, orang Muslim mah, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Tibra. Betapa tenangnya hati mereka, alhamdulillah. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak lagi sholat Jumat, khotib baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Udah gitu suka nyala-nyalahin khotib lagi. Begitu selesai, itu khotib mazhabnya apa ya? Kenapa Mang? Itu khotbahnya cuma sekali, nggak ada khotbah kedua. Sia molor. Dianya tidur, nyalahin imam. Khotbahnya sekali tadi. Orang mending acai gitu. Ada di Jakarta mah saking tunduh gitu ya, sampai mentok ke karpet. Itu kalau karpetnya bisa ngegeser gitu. Geluh karena sebentar lagi keluar gitu. Tapi bukan orang sini. Ya, ini nama daerahnya Manggun Jaya. Orang sini mah Masya Allah, yang perempuannya solehah semua, apalagi anak santri. Katanya yang gak nyantri juga kalau di Jakarta mah seliweran perempuan pakai you can see my ketek. Ya, di sini mah alhamdulillah rapi. Keluar pakai celana wahai. Hawaii segini bu. Kalau wahai segini. Lebih pendek. Kalau di sini mah jangankan santri, mak-maknya aja mau berenang pakai mukena. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau yang bapak-bapak di sini mah, apalagi anak mudanya ini mau sholat Jumat dari hari Senin udah pada mandi. Emang mandi gitu. Alhamdulillah.
Jadi si Mr. Garrett itu teman saya, dia seneng dengerin Quran. Makanya ini juga saya seneng nih. Nanti mudah-mudahan kalau nggak ketemu lagi di Karawang, kita ketemu di Mekah. Ya Rabban. Pokoknya sekarang amin aja dulu. Walaupun ada yang duitnya belum kelihatan, amin gratis. Siapa tahu abis itu Allah berikan rezeki kepada kita. Betul nggak Bu? Begitu dipanen sawah, Masya Allah. Oh iya, kita dapat rezeki yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah syukur. Ya. Kemudian yang berikutnya, waduh, silakan Pak. Saya pikir mau dianterin ke sana. Jadi pas nih, ada tahu, ada air santri, ya. Bismillah tuh. Ini air nih yang ada di sini, air yang ada di sini. Tadi udah dibacain Maulid sama Habib, udah dibacain Quran. Ini penelitian orang Jepang. Profesor Masaru Emoto, siapa Bu? Ajinomoto. Cap mangkok merah dong. Profesor Masaru Emoto meneliti air tuh kalau sudah didoain, dibacain bismillah, kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik, itu berubah, molekulnya menjadi indah, warnanya kebiru-biruan, maka kalau diminum menyehatkan. Makanya orang tua dulu kalau sakit nggak dibawa kemana-mana, minta kiai cai, bawa 2 ember, sina dipatehahan, ya. Bacain ayat kursi. Orang tua dulu mah, ya, ibu-ibu zaman dulu, ya, anaknya malam-malam nangis kayak dilihat setan, langsung baca ayat kursi, diciduhan saeutik, tidur. Anak sekarang, ibu-ibu sekarang karena kebanyakan baca WA daripada baca Quran, anaknya nangis, udah diludahin sampai lepek, diludahin lagi, anaknya masih aja nangis gitu. Nah, ini memang air itu menurut penelitian kalau didoakan sama guru, apalagi sama yang hafal Quran, ya Masya Allah, doanya itu insya Allah mustajab, dan ini insya Allah akan menyehatkan. Amin. Ya mudah-mudahan nanti saya juga minta airnya. Kemarin saya ceramah di Cilengsi, undangan mantan wakil bupati Garut, Pak Diki Chandra, sekarang main sinetron di SCTV. Ya, itu diundang, hataman Quran 30 juz. Air ditaruh banyak. Wow, saya ambil langsung 1, minum. Masya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu urusan air santri. Kemudian yang berikutnya ini masalah Maulid. Halo. Lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di air. Maulid Nabi. Ini luar biasa ini. Majlis Ta'lim Hubbul Quran Al-Maksum, ya. Majlis Ta'lim Hubbul Quran Al-Maksum. Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW menebar empati, perkuat silaturahmi. Cakep. Bu, paham tuh ya judulnya? Sama kan. Ibu nanti paham gitu kan. Ini luar biasa. Belum pernah saya acara Maulid judulnya sebagus ini. Masya Allah. Ya, dari spirit Maulid, semangat Maulid. Kenapa Maulid? Siapa yang lahir? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi, yang kita selalu puji, anta syamsun anta nurun anta ikshiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Allah, anta syamsun. Kenapa Nabi dibilang matahari? Karena cahayanya terang, menunjukkan jalan menuju surganya Allah. Anta badrun. Kalau siang hari laksana matahari, kalau malam hari laksana bulan purnama, yang menerangi, menunjukkan jalan. Dengan adanya bulan,
Kalau para kafilah pada masa itu melihat rasi bintang, tahu kemana jalan, tahu kemana arah. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita peringati maulidnya atau kelahiran baginda Nabi SAW. Nah, saya di sini mau kasih 5. Siapa Nabi? Beliau itu yang pertama, Bu. Nabi yang ganteng siapa, Bu? Katanya Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf itu jalan, ada emak-emak lagi motong buah, wa qatta'na aydiyahun. Langsung motong tangannya. Gagal fokus. Ganteng, lewat, ibu-ibu langsung menurut Quran wa qatta'na aydiyahun, mengiris tangannya sendiri. Begitu jalan, hah? Ganteng. Itu Nabi Yusuf. Makanya orang sekarang saya belum ketemu ada orang ganteng. Mungkin orang Manggun Jaya coba liwat di depan sini. Ya Bu, misalnya ada orang Manggun Jaya lewat, ada tukang gado-gado. Tahu tukang gado-gado? Lagi ada yang beli, misalnya, Mak, gado-gado sebungkus, pakai cabai enggak? Cabein semuanya. Lagi ngulek, lewat orang ganteng, karena tete itu ulekan pindah ke muka yang mesen. Begitu diulik, bi banget abdi. Diam aja sih. Bukan diam aja, itu tahu-tahu kesini karena gagal fokus. Begitu orang ganteng lewat. Mungkin ada ibu-ibu lagi ngejemur, liwat orang ganteng, bukan baju yang dijemur, ibunya yang ngegantung dijemur. Karena yang liwat ganteng, belum ketemu saya. Nabi Yusuf berarti pemegang rekor dan ternyata saya dapatkan riwayat gantengnya baginda Nabi itu 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Syatrul husni. Makanya nanti mudah-mudahan kita ngelihat wajah Nabi pada hari kiamat. Amin. Yang setan aja nggak bisa menyerupakan wajah Nabi. Siapa yang mimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah wajah Rasul Sallallahu Alaihi. Jadi yang nomor 1 Nabi Muhammad itu pangkasepna. Halo Bu. Nomor 1 nu kahiji saha Bu? Nabi Muhammad. Tadi Nabi Yusuf dibilang paling ganteng, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng. Nanti kenapa Nabi Muhammad kegantengannya tidak menimbulkan fitnah sebagaimana Nabi Yusuf? Padahal 2 kali. Nanti kita lihat nomor akhir ada yang lebih dominan. Kemudian Nabi Muhammad yang kedua selain pangkasepna, yang kedua pangalimna. Halo. Jadi alim, niat ikhlas karena Allah pasti dimuliakan. Betul? Orang punya ilmu hidup ringan. Makanya nih santri-santri sekarang mungkin ngantuk, menderita, bangunnya awal, ngafalin Quran, tapi itu kalian sedang menanam. Nanti kalau sudah berhasil, Masya Allah, dengan ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Betul? Juga dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan Nabi Adam dimuliakan, bahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, sebabnya Di samping perintah Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu. Makanya, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Sama enggak orang alim sama orang enggak alim? Beda.
Saya diundang ceramah. Ibu-ibu dapat makanan nggak? Dapat konsumsi nggak? Kuehnya apa aja? Banyak apa aja? Gorengan, air, buras, lemper. Ya kardus apa karung ya banyak. Luar biasa maulid di sini mah ya. Isinya ada begitu. Bolu aya teh bolu. Ada buahnya enggak? Buah apa? Apel. Alhamdulillah. Berapa biji buahnya? 1. Saya mah 1 piring gede. Karena saya duduk dengan ulama. Ya, dengan Kiai Haji Ahmad Syamsuri dan Kiai Haji Syahid Mubarak. Duduk dekat orang alim. Salaknya aja saya hitung ada 17 dan ini. Alhamdulillah. Karena kemarin 2019 saya berangkat haji. 2020, 2021 kan tutup tuh. Itu haji termahal 700 juta. Ada yang 500 juta. Padahal ada yang normal, reguler paling 50 juta. 250 juta juga ada. Yang 300 juta juga ada. Ada. Tapi saya dengan ilmu, Bu, bisa bolak-balik ke Mekah. Gratis. Udah gratis pulang dikasih arcis. Cicis. Hartos dikasih. Alhamdulillah. Kemarin saya kalau masang status, minggu ini saya di Mekah. 2 minggu lagi saya udah ada di Mekah lagi. Sampai ada yang WA, Pak Ustadz kayak ke Tanah Abang aja ke Mekah. Karena ilmu. Bahkan saya ceramah di Hong Kong, ceramah di Taiwan. Waktu ceramah di Taiwan, ya, pulang naik pesawat, saya udah pesen tuh Muslim meal, karena di sana kan negaranya bukan Muslim. Terbang dari sono ke Jakarta lumayan lama. Saya pesen Muslim meal waktu lagi check in di check in counter. Ternyata pas dibagiin makanan, pramugarinya nyamperin saya. I'm sorry sir, we don't have Muslim meal. Artinya ada di bawah ini. Takutnya emak-emak, kalau santri sih paham. Emak-emak itu ngomong naonnya. Dia bilang, I'm sorry sir, I'm sorry mister, we don't have Muslim meal. Ya. Oh, saya bilang no, thank you. Kalau ente nggak punya makanan Muslim, terima kasih, saya mendingan nggak makan. Terus dia bilang, but we have chicken. Tapi kita punya ayam goreng. No, your chicken is different. Ayam siapa beda. Kalau kita kan dipotong, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah disebut Fazkurismallah alaih, disembelih. Kalau di sana nggak boleh, ayam tuh disembelih nggak boleh. Di sana harus disetrum. Setrum kekejut hayam. Itu baru dimakan. Saya bilang your chicken is different. It's not clean for for Muslim people. No, thank you. Akhirnya dia rupanya cari kasakusuk pas di Hong Kong. Turun dulu kita dari Taiwan di Hong Kong. Rupanya dia nyari ke penerbangan lain. Akhirnya dia dapet ya, Muslim meal. Kayaknya dari Emirates. Ya, dari negara Arab. Dibawain. Saya sama anak saya. Wah, berarti dia jujur nih. Saya cium, bener. Kambing guling ini mah. Ya. Kayaknya kambing habis diguling-guling gitu. Maka dengan ilmu bisa kemana-mana. Gratis, pulang dikasih duit. Kemarin sebelum pandemi, saya itu ke Turki. Pulang dari Turki dikasih 5.000 US. Etatnya 75 juta 55.000 US. Padahal kita kesononya gratis, duduknya di bisnis kelas, ya itu mahal.
nikmat, walaupun di pesawat bisa tidur, TV-nya juga gede, tiap saat mau minta makanan dikasih. Itu dengan ilmu. Alhamdulillah. Di Mekah juga gitu. Ini kita Ustadz nanti ada BB Travel ya. Di Mekah juga, halo, taraweh itu 2,5 jam. Banyak yang nangis dengerin imam baca Quran. Cuma nggak bisa dibedain yang mana yang nangis kelamaan dan yang mana yang nangis karena paham. Sebab saya pernah ketemu, hebat sih bapak mah, menijerik gitu, lama Pak Ustadz, cangkel. Itu beda, yang alim mah paham, ngerti. Ya, makanya Nabi itu ternyata saya dengar di YouTube channelnya Syekh Jabir Baghdadi, ulama di Mesir, sekarang lagi ngetop. Kalau di surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Betul apa betul? Ini dua-duanya masing-masing punya ilmu. Nabi Musa punya ilmu, Nabi Khidir punya ilmu. Betul? Itu dua-duanya ilmunya. Di jumlah itulah Nabi Muhammad lebih pintar dari semua Nabi. Makanya Nabi selain pangkasepna, pangalimna. Halo. Ini kalau teman-teman santri yang paling alim, hafalannya paling banyak, kalau akhir tahun dikasih hadiah nggak? Disebut juara nggak? Orang tuanya bangga nggak? Orang tuanya bangga. Ya, orang tua tuh kalau ngambil rapot nilainya bagus, itu rapotnya juga nggak ditutup, jalan aja. Maeta mau naon rapot, isinya 9. Kalau kita lagi ulangan dulu zaman sekolah misalnya yang pakai ulangan, pakai kertas, nggak taunya dapat nilai 10 mah dibeber begini. Ya kan? Tuh 10. Tapi kalau yang nilainya jelek, begitu dipanggil, dilihat 0, buru-buru dikeruas, ditelan. Mana kertas ulangan lu? Habis. Karena malu. Dan Nabi Muhammad antara ini kalau anak santri paham, Nabi Khidir ilmunya, Nabi Musa ilmunya digabung, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah pangkasepna secara fisik, isinya juga bagus. Ada orang ganteng tapi oon. Ini anak-anak sini nih santri, kalau nanti ada orang ganteng tapi gelo, mau nggak? Wah, ganteng nih. Begitu datang, siapa namanya? Bari ngacai. Geuleuh mending. Iya, mungkin mendingan yang biasa-biasa aja, betul nggak santri? Datang biasa tapi orangnya normal. Wajahnya ya mirip-mirip Sahrul Gunawan lah gitu. Sahrul Gunawan apa Ucok Baba? Dua-duanya ganteng ya. Alhamdulillah. Jadi Nabi pangkasepna, pangalimna. Makanya alhamdulillah nih kalau anak-anak belajar nih kayak kiai-kiai kita. Itu ada syair Ahmad Syauqi ya, kum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Di sini luar biasa nih santrinya. Tadi saya mau lihat ke sini semuanya nunduk. Padahal sih saya ya bukan orang alim, tapi mereka menghormati begitu. Emang biasa. Dulu saya dari zaman di madrasah, ternyata waktu salah satu dosen saya orang Mesir, ya, Ustadz Atib Selim dari Al-Azhar Islamic University di Kairo, di Mesir sama ternyata begitu juga. Kalau guru datang, Ustadz datang, kiai datang, kita itu mulai ista'id qiyaman ihtiraman wassalaman, kita berdiri, assalamualaikum warahmatullahi.
kum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Karena muallim itu, guru itu, kiai itu ngajarin ilmu kepada kita. Kalau salah ilmu kayak Komeng. Komeng ditanya sama Adul, "Bang, mau sholat tapi air mati, pumpnya mati. Coba dong cari ke masjid sebelah." "Ah, masjid sebelah mah rubuh, Bang." "Masjid nasabelah." Enggak, maksudnya ke masjid lain cari. "Enggak ada, Bang, mati semua. Jangankan pumpnya, tukang catat pumpnya aja mati." "Kalau nggak ada air, tayamum," kata Komeng. "Caranya gimana, Bang, tayamum?" "Pakai debu." "Terus kayak gimana?" "Ya sama kayak wudhu." Adul main cari aja debu. Pertama kumur-kumur, belepetan gitu. Kayak orang makan sagon. Aduh, begitu ditanya, "Saya liwat." "Kenapa nih, Meng? Si Adul kok makan roti coklat sampai berepetan?" "Itu debu, Pak Ustaz." "Loh, emang ngapain?" "Aduh, lagi tayamum." Kalau punya ilmu mah paham, cuman muka, ya, satu dorba muka, kemudian tangan, nggak pakai mulut. Jangan-jangan diambil debu dimasukin ke hidung gitu. Ya, itu kalau punya ilmu. Makanya qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama orang yang punya ilmu sama yang enggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu mah, dulu ada guru matematika saya bilang, orang bawa harta berat mamawana itu berat katanya. Kalau punya harta berat, tapi punya ilmu, orang makin alim makin ringan. Kemarin ada, mau jadi imam gak di Australia? Gajinya berapa? 30 juta. Mau imam gak di Korea? Kemarin teman saya lagi ngambil doktor sekarang S3 di PT IKI tempat saya kuliah. Ngambil di situ, pernah jadi imam di Ansan Korea. Gajinya berapa? 25 juta. Dengan ilmu semua jadi ringan. Ya, makanya kalau kita mau nyontoh Nabi itu kalau kasep memang susah ya, tapi kalau ilmu kita bisa cari, belajar, ya, nuntut ilmu ini susah, ya, nuntut ilmu ini capek, butuh biaya, tapi kalau nanti udah dapat ilmu, insya Allah. Kalau cerita haji, halo Bu, ada jamaah tapi bukan orang sini, orang Sulawesi, mau berangkat haji dia takut. "Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab." "Ah, gampang, bahasa Inggris bisa nggak?" "Boro-boro Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Nanti di sana gimana?" "Ah, tenang aja Pak, di sana mah tukang dagangnya udah bisa bahasa Indonesia. Banyak yang bisa orang-orang Arab." "Oh begitu ya Pak Ustadz." "Iya. Dan lagi kalau urusan mau makan doang, mau jajan misalnya di warung di Arab, gampang, tinggal tunjuk." "Hah? Nanti dibilang 2 real. Urusan makan sukses. Jadi asal ada, eta naon nu hinyai. Kata yang dagang, "Jangan, itu mah minyak jelantah." Dia main Urusan makan sukses. Ini yang kepanasan mau pindah ke panggung boleh ya. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Ini soleha semua. Saya yakin dunia kiamat masih jauh karena di sini wanita-wanitanya akhlaknya mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pas urusan makan si Bapak Haji tadi sukses. Pokoknya nama asal hayang. Suatu ketika pas lagi transit dia mau pipis. Udah kebelet, nggak ada WC, ada dikunci, yang jagain orang Yaman. Aduh, kumaha ya ngomongna, tadi sukses, akhirnya dicoba
pipis kan maksudnya. Hah? Hampir di tenggelan. Kurang Yaman. Lagi ribut saya datang. Ini kejadian kisah nyata. Saya datang, ishadz Muhammad, madza hadas? Muhammad, ini ada apa? Sama orang Yamannya. Hadal haji yabghul fahisyah. Ini haji ini pengen berbuat maksiat. Terus saya bilang, emang Bapak mau ngapain? Saya mau pipis. Kan Pak Ustadz bilang makan juga. Hah? Ini mau pipis. Saya bilang, aduh, beak di tenggelan abdi gitu. Akhirnya saya bilangin, Muhammad ta'al, hadal haj yabghul hammam, yuridul hammam, wala yatahammal yuridul baul. Dia pengen kencing. Wala yukallimuni faqad kiza wa kiza. Bahasa kitanya, tak ngomong sih gitu. Kan kikilan gitu. Pan uing jadi galau. Halo Bu, itu masalah alim. Makanya ibu-ibu bersyukur di sini banyak kiai, banyak ulama, habaib, nuntut ilmu. Ini kadang-kadang ya, saya ingat tuh, lagi di Mekah berdua Agim, orang pada moto. Kata AA, kalau sama ulama mah jangan moto, minta doa. Doa, ya, mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah ada cerita dari Kiai Iwan Jawawi, sahabat saya. Sekarang pesantrennya di Depok ya, Darul Mukhlisin, pesantren beliau. Orangnya masih muda, jauh di bawah saya. Ya, tapi cerita orang ke kiai hidupnya lagi susah. Kiai hidup susah. Kata kiainya, udah banyak amalin kalimat Asmaul Husna, baca Ar-Razzaq yang banyak. Ar-Razzaq. Cuman karena dia jarang ngaji, ya rojak apa ya jarak ya. Jadi di jalanan tuh lupa. Ya jarak ya. Dia baca ya jarak. Alhamdulillah ada buah jarak tuh pohonan. Itu buahnya bisa dibikin minyak jarak, itu harganya mahal. Akhirnya tumbuh katanya. Ini tahu bener apa enggak ya? Sebab saya diceritain juga. Akhirnya dia jadi orang kaya. Datang ke kiai, alhamdulillah saya ngamalin ya jarak. Saya jadi kaya. Kata kiai, naon ya jarak? Itu yang dari kiai, ya rozak. Salah aja kaya gitu. Apalagi kalau bener. Aduh, dia bisa punya perusahaan air santri. Punya travel kayak BB Travel gitu ya. Halo. Ini baru 2, masih ada 5 lagi. Sanggup? Sampai jam 11 kuat? Sayangnya nggak kuat. Pangkasepna, pangalimna, yang ketiga sama keempat saya gabung. Pang solehna, pang takwana. Ulang sekali lagi Bu. Pang solehna, pang takwana, pang taatnya itu cuma Nabi. Kalau kita madu, ini alhamdulillah ibu-ibu di sini ngaji udah dari pagi tapi kelihatan sabar. Kalau di tempat lain mah ibu-ibu ngaji tuh kaki udah pindah dari emok sila melonjor kalau duduk ya. Mungkin sebentar lagi dikeatasin kakinya. Kayak orang senang gitu. Di sini mah tenang karena senang dengan ilmu. Tapi di Kalimantan sebelum pandemi saya ceramah, ada nenek-nenek majelis udah bubar, itu nenek masih duduk. Saya bilang nenek hebat, yang lain pulang nenek mah masih di sini. Berarti nenek pencinta ilmu, bukan pencinta ilmu Pak Ustaz. Ini kalau cuman kesemutan saya udah jalan, ini kegajahan Pak Ustaz. Jadi berat rek lempang teh berat. Tapi di sini alhamdulillah ya. Kalau di tempat lain mah saya pernah
manggil imam terawih hafal Quran. Ya mungkin kayak santri-santri di sini hafal Quran. Wah, jadi imam terawih habis Fatihah bacanya Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Enak. Tapi begitu selesai, ibu-ibu ada 10 orang datang ke saya demo. Pak Ustadz, awas ya, besok jangan dipanggil lagi itu Ustadz. Kenapa? Kan enak Bu. Cari Ustadz dong yang imamin tuh yang bikin teduh. Nah itu kan enak bacaannya. Apa bikin panas? Cari yang bacaannya yang cool-cool. Kulhu kul ya. Kalau udah cool kan dingin. Adem. Kalau kulhu kuliah mah gitu ya. Mahasiswa aja, mahasiswa kedokteran, ini mahasiswa fakultas kedokteran bilang, Ustadz di Anyer nih, kita minta dong tahajud Ustadz yang jadi imam 2 jam. Masya Allah. Saya juga lagi bingung, kuat nggak saya 2 jam ya. Tapi alhamdulillah baru setengah jam itu tahajud, itu mahasiswa udah pada bilang, Ustadz ganti aja dengan doa deh. Cukup katanya. Aik itu mah kebeneran atuh. Saya juga leklok ini. Selesai renungan, doa, masuk subuh. Subuh azan, qomat, saya lagi yang jadi imam. Kan maju tuh. Udah ada yang berbisik sama temennya. Wah, musibah. Imamnya dia lagi. Rupanya dia bilang, dengerin coy, kalau imam mau ruku baru kita takbir, kan lumayan. Habis itu ulaika humul muflihun. Kalau udah begitu kuplatun naghamat biasanya langsung Allahu Akbar. Lumayan. Tapi kalau baru wa ulaika humul muflihun, belum. Biasanya langsung innal ladzina kafaru diterusin. Nah, pas dia udah kira-kira mau takbir ruku, takbir kita. Saya takbir, baca Fatihah, pantes nih agak sepi yang takbir. Rupanya sebagian besar pada duduk aja. Saya baca Fatihah, habis baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu ijazah coy. Allahu Akbar. Sini Allah. Rame takbir. Saya terus ini idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman tambah surat Al-Jumu'ah, jadi 3 lembar. Begitu selesai itu mahasiswa langsung, Ustadz gitu nipu. Saya bilang siapa yang nipu? Ustadz maaf, kira ini jajang nasruh. Kenapa ujungnya lain? Manusia mah suka gitu, tapi pengen masuk sorga, betul nggak? Mau masuk sorga, kalau amal 1000 jelek, dikasih ke anaknya aja, embung ama, core eta mah duitnya, tepayu. Tapi kalau ke kotak amal mah diterima. Kita nih tangan walaupun nggak ada matanya, kalau mau nyumbang tuh paham. Nu mana nu 100.000. Gak pernah salah. Ada si bapak itu mah gak pernah salah Bu, selalu 2.000. Dan memang mawana cuma 2.000 gitu. Jadi kan mau salah tarik. Kalau ada yang 100.000 nih, sebelah ada Pak RT lagi, RW ngelihat, RT ngelihat, akhirnya terpaksa dimasuki. Mana nggak dilipat lagi, dilonjor sambil bilang lobangnya sempit kayaknya.
Dilipet Pak. Begitu dilipet masuk, tapi selesai Jumat langsung menghubungi panitia, Pak Haji tadi salah masuk. Tadi duitnya yang saya tandain udah dilipet-lipet. Oh ini yang 100, iya salah. Tuker ya 10. Tapi bukan orang sini. Ibu-ibu di sini mah kalau suruh infak sama dompet, karena tahu kosong. Jadi Nabi teh pang solehna, pang taatna ka Allah, pang takwana. Ada cerita gini. Halo, mau denger cerita? Mau tahu ceritanya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nih banget. Kayak orang main TikTok. Jadi gini, halo. Datang ke istri Nabi. Nabi gimana sih sholatnya? Hatta tawarramat qadamahu. Nabi itu pernah sholat 1 rakaat 662 ayat. Kalau dibaca di sini, saya yakin kalau saya nggak kuat. Saya pernah sholat gerhana yang imamin teman saya Ustadz Muzammil Al-Hafiz. Hafal 30 juz, sholat gerhana 1 rakaat baca Ali Imran 200 ayat. Wah, yang lain mah pada bubar. Saya alhamdulillah nggak kerasa apa-apa. Saya inget-inget di puskesmas. Rupanya mungkin baru 100 saya jatuh gitu. Pas lagi diinin minyak kayu putih. Nabi mah sholat 662 ayat. Pang solehna, pang taat. Betul nggak? Nabi sholat. Kalau lagi ada susah, sholat. Ini lagi pandemi gini. Saya 6 bulan pertama gak ada jadwal pandemi. Mobil 2 dijual. Alhamdulillah tuh. Sholat, istighfar. Alhamdulillah. Direktur SCTV, Pak Ustadz, bawain tasbih sama Dede. Alhamdulillah. Ada jalan keluar. Saya sampai ditanya infotainment, Pak Ustadz gimana? Teman-teman Ustadz yang lain udah pada banting setir. Ada yang dagang somai, ada yang dagang mie ayam, ya kan? Ada yang dagang bakso, cireng, cilok, ya. Ustadz gimana? Banting setir juga nggak? Aduh, saya bukan cuma setir yang dibanting, piring udah dibanting. Udah belajar juga bikin somai. Tapi alhamdulillah orang yang bertakwa dikasih rezeki. Sholat, Nabi gitu. Sholat sampai kakinya bengkak. Ini ada emak-emak di Jakarta kakinya bengkak bukan sholat, nonton sinetron Ikatan Cinta. Oh, halo. Halo. Ini mah solehah semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu lagi di Kerawang, mudah-mudahan ketemu di sorga. Ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, mau di Karawang. Ibu masuk surga. Iya, saya di Blok F Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi Nabi mah sholatnya Masya Allah. Baca Quran, jangan baca Quran, tadarus sama Jibril setiap Ramadan. Bahkan Nabi pernah asmi'ni, bacain Quran. Awal surat An-Nisa sampai ayat 41 kalau nggak salah. Sampai Nabi bilang hasbuk. Jadi Nabi suka ibadahnya kayak gitu. Padahal udah dijamin masuk surga. Kita nggak ada yang jamin. Ada nggak yang jamin kita masuk surga? Nggak. Nabi mah maksum. Nih sebagaimana nama kita nih, Al-Maksum. Nabi mah maksum. Sudah terjamin, sudah terjaga. Ya, langsung masuk sholat nyampe kakinya bengkak. Ini di Jakarta teraweh aja teraweh. Anak muda tuh nyari masjid yang paling cepet. Yes, di sono 20 menit. Di sono 15 menit udah dibagiin kolak. Begitu di sana 10 menit. Di mana? Di itu imam nama Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di sini mah kan bagus amin. Itu mah udah min. Gusti aya anak. Itu kan udah pendek, masih ada di sono. Ini imamnya baca Fatihah 1 nafas.
Di sono imamnya udah gak nafas. Modar atuh. Lain modar deui paeh. Kecenderungan kita mah kurang taat, kurang takwa. Dulu ada yang datang ke rumah Nabi, nanya, Nabi sholatnya, kayak gitu. Langsung bertiga ngomong, saya nggak mau punya istri, saya nggak mau tidur, saya mau sholat sepanjang malam. Yang satu bilang, saya mau puasa tiap hari, nggak mau batal, terus-terusan puasa. Dipanggil sama Nabi, manillazi kultum kaza wa kaza. Siapa tadi yang ngomong begitu? Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi ada batalnya juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang gak suka sunnahku bukan golonganku. Aku juga nikah. Emang kenapa kamu gak mau nikah? Mungkin kalau nikah tuh punya istri repot, harus nyari kerja. Kadang-kadang baru ngelangkah dari pintu aja sudah di WA sama istrinya, posisi di mana? Dina panto. Saya pengen ibadah. Ternyata Nabi yang paling takwa, dikatakan atqakum lillah wa ahsakum lahu. Aku yang paling takut, yang paling takwa, yang paling soleh dibandingkan kita. Ini berarti Nabi itu pang solehna, pang taatna, pang takwanya. Kasep pang kasepna, ilmu pang alim, takwa pang takwana, pang soleh. Ini udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ini yang paling utama. Nabi pang alus akhlakna. Bu, ulangin dong. 1, 2, 3. Sebelum selesai, ada yang mau jawab? Tadi saya ceramah tentang apa tadi? Ada yang mau maju ke depan? Siapa? Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada saya hitung sampai 5. Ini nih yang perempuan ini nih, sini. Sini. Pakai sendalnya. Kuehnya bawa. Ya besi hariwang ikueh kuahnya. Ruh. Apa aja tadi? Sini. Sini boleh sini. Apa aja? Tadi yang kelimanya belum saya jelasin. Nabi mempunyai karakter. Yang pertama paling tampan, yang kedua paling soleh, yang ketiga, yang keempat paling taat dan takwa. Ada yang kurang nggak? Sama paling alim. Sama paling alim. Tadinya saya mau kasih air doang. Yaudah. Ini saya sebetulnya mau biasanya kalau ceramah bawa 10. Ini cuma bawa 1. Udah ada nama saya, Ustadz Subki Al-Buburi. Ini kalau beli cuma 70.000. Tapi namanya ini yang jadi mahal. Saya pakai baju ini nih beras. Saya dikasih duit 100 juta untuk pakai baju ini. Ya, itu dengan ilmu. Ya, ini juga udah ditempelin gini. Nah, ini kamu yang terpilih di antara sekian banyak. Ya. Silahkan kembali ke alamnya. Sebenarnya santri kalau maju